Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai KD 3.4, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi dengan benar. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Kedua, rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atas tesis yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Yang ketiga, penegasan ulang. Sebagai perumusan kembali secara ringkas, bagian ini sering pula disebut penutup atau kesimpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. 1. Pronomina adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau rasa nomina. Pronomina persona, kata ganti orang, dibagi menjadi dua, yaitu persona tunggal, ia, dia, anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si, dan persona jamak, kita, kami, kalian, hadirin, para. Kedua, pronomina non-persona, kata ganti bukan orang, dibagi menjadi dua, yaitu pronomina penunjuk, ini, sini, situ, sana, dan pronomina penanya, apa, mana, siapa. Yang kedua, kata leksikal, yaitu nomina, verba, adjektiva, adverbia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, leksikal berkaitan dengan kata, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa makna leksikal adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun kosakata. Pertama, nomina atau kata benda. Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat nomina berkedudukan sebagai subjek. Dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang terbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, dan pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, dan kekuatan. Selanjutnya, verba, kata kerja. Verba merupakan kata-kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya berfungsi sebagai predikat. Verba dibedakan menjadi dua, yaitu verba dasar merupakan verba yang belum mengalami proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, komposisi. Contohnya, mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, dan tiba. Kedua, verba turunan merupakan verba yang telah mengalami perubahan bentuk dasar karena proses morfologis, afiksasi, reduplikasi, komposisi. Contohnya, melebur, mendarat, berlayar, berjuang, memukul-mukul, makan-makan, cuci muka, dan mempertanggungjawabkan. Adjektiva, kata sifat. Adjektiva merupakan kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya, cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, lunak, lebar, luas, negatif, positif, jernih, dingin, dan jelek. Adverbia, kata keterangan, merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya di, dari, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, mula-mula, dengan, memakai, dan berdiskusi.
transitif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan, dalam kurung predikat. Kalimat aktif transitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang harus memiliki atau menghadirkan fungsi objek. Kalimat aktif transitif biasanya berawalan me atau men. Kalimat ini merupakan kalimat aktif yang dapat diubah ke dalam kalimat pasif. Contoh, setiap siswa harus memiliki sifat terpuji. Dalam kurung kalimat aktif transitif. Sifat terpuji harus dimiliki oleh setiap siswa, menjadi kalimat pasif. Kalimat pertama merupakan kalimat aktif transitif. Subjek sama dengan setiap siswa, predikat harus memiliki objek sifat terpuji. Kalimat kedua merupakan bentuk pasifnya. Subjek sama dengan sifat terpuji, predikat sama dengan harus dimiliki objek sama dengan setiap siswa. Kalimat aktif intransitif. Berbeda dengan kalimat aktif intransitif, tidak memiliki atau tidak menghadirkan objek. Jika predikatnya berawalan me atau men, kalimat tersebut tidak dapat diubah ke dalam bentuk pasif. Contoh, adik menangis, pesawat itu mengudara dengan sempurna. Kalimat pertama, subjek sama dengan pesawat itu, predikat sama dengan mengudara, keterangan dengan sempurna. Dan selanjutnya, langkah-langkah menulis teks eksposisi. Yang pertama, menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas. Kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Dan yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.